kembali lagi di Kak Sophie Channel. Hari ini Sophie ingin menjelaskan materi tentang kontrol panel dan hosting. Fungsinya, cara kerjanya, kelemahan dan keunggulannya, jenis-jenisnya, serta macam-macamnya. Dan buat teman-teman yang ingin request materi-materi lainnya, silahkan komentar di bawah ini ya. Sebelumnya jangan lupa di like, di komen, dan subscribe. Enjoy video. Yang pertama, web hosting. Pada artikel ini, kami akan membahas dengan lengkap pengertian web hosting. Web hosting adalah sebuah komputer yang terhubung ke internet dan dipergunakan untuk menyimpan data website agar dapat diakses secara online. Nah, berikut penjelasannya. Pernahkah Anda berpikir bagaimana sebuah website dapat menampilkan informasi, di mana seluruh informasi tersebut disimpan agar kemudian dapat ditampilkan? Segala informasi disimpan di sebuah tempat yang disebut server web hosting, agar dapat terus tersambung ke internet dan dapat diakses oleh semua orang. Server web hosting dikelola dalam ruang penyimpanan data yang bernama data center. Sebenarnya, Anda pun dapat menjadikan PC di rumah Anda sebagai server penyimpanan data. Namun, cara ini dipandang sangat merepotkan terutama dalam soal pengelolaan, sehingga tidak banyak orang melakukan. Lazimnya, para pemilik website menggunakan layanan penyedia hosting unlimited murah yang banyak tersedia di internet. Apabila Anda ingin mengenal lebih jauh paduan dasar website, bisa cek di artikel ini. Istilah website hosting sendiri merujuk pada set aktivitas atau layanan penyimpanan informasi suatu website hingga akhirnya bisa ditampilkan ketika Anda akses. Tak jarang, istilah website hosting malah digunakan untuk menyebut si perusahaan penyediaan layanan web hosting secara umum. Bagaimana cara kerja web hosting? Ketika Anda mengakses sebuah website, baik menggunakan IP address maupun nama domain, melalui browser yang menggunakan network protokol HTTP, internet akan mengirimkan permintaan akses kepada server hosting. Selanjutnya, server akan mengirimkan informasi file yang diminta ke komputer melalui internet yang selanjutnya diterjemahkan oleh web browser dalam bentuk tulisan dan gambar. Kami memiliki gambaran ilustrasi untuk Anda. Dapat dilihat, di sini ada gambarnya. Ketika Anda mengakses suatu website, maka Anda perlu mengetikkan alamat website pada browser yang Anda gunakan. Kemudian, perintah dari browser akan diteruskan internet ke server hosting untuk dieksekusi sesuai permintaan. Hasil dari aktivitas ini adalah tampilan gambar dan informasi website yang ingin diakses. Jenis-jenis layanan hosting. Setelah mengetahui cara kerja web hosting, Anda perlu mengetahui jenis layanan Anda. Beragam jenis-jenis hosting yang tersedia yang penggunaannya menyesuaikan kebutuhan penyimpanan file website Anda, yaitu shared hosting. Shared hosting adalah layanan hosting di mana sebuah server digunakan secara bersama-sama oleh banyak pengguna. User memiliki hak akses terbatas ke server dan setting server sudah ditentukan oleh pengelola server. Shared hosting ibarat menyewa sebuah rumah bersama teman-teman Anda. Masing-masing memilih kamar sendiri, tapi dapur dan kamar mandinya dipergunakan bersama. Jadi, jika misalnya seseorang menggunakan kamar mandi atau dapur terlalu lama, maka berpotensi mengganggu aktivitas teman Anda lain. Pada contoh gambar ini, Anda dan teman-teman Anda diibaratkan sebagai akun hosting, sementara kamar mandi dan dapur adalah resource hosting Anda. Kelebihan shared hosting. Dari sisi biaya, menyewa shared hosting cukup hemat dan ekonomis dibanding menyewa VPS atau
dedicated server. Untuk pemula, menggunakan shared hosting cukup memudahkan karena Anda tidak perlu direpotkan dengan setting service sendiri. Dari sisi support, biasanya layanan hosting menyediakan support yang siap membantu Anda selama 24 jam. Jika Anda permasalahan pada server, Anda tidak perlu turun tangan sendiri. Penyedia server akan memperbaiki permasalahan shared hosting karena dipergunakan bersama-sama. Jika salah satu pengguna menyebabkan overload atau gangguan pada server, maka pengguna yang lain berpotensi terkena dampaknya. Pengguna shared hosting memiliki akses yang sangat terbatas pada server dan hanya dapat mengakses serta mengelola filenya sendiri. Seluruh setting batasan atau limit sudah ditentukan oleh pengelola server. Pelanggaran pada ketentuan pengelola server dapat mengakibatkan penahanan hingga penghapusan akun hosting. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.